ketemu lagi sama gue Mas Santoku. Di video kali ini gue mau bahas atau dalam segmen ngecap itu ngebahas capres bersama Pak Devu, masih dengan Pak Devu ya, seorang ahli fisiognomi dan juga tarot reader. Tapi di pembahasan kali ini tetap seperti kayak video sebelumnya, yaitu kita fokus tentang uh, dari pendekatan fisiognomi. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang gaya komunikasi dari ketiga calon presiden yang sudah muncul di publik, yaitu Pak Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Pak Ganjar Pranowo. Nah, nanti kita akan coba bahas tentang gaya komunikasi dari ketiga capres ini. Memang unik sekali, ya, dan bukan dari segi karakter saja, tapi dari segi fisik dan juga dari segi gaya komunikasinya mempunyai kekhasan tersendiri. Oke, simak terus videonya sampai habis. Oke, Pak D. Ya. Nah, kalau sebelumnya kan kita bahas tentang karakter tiga capres ini berdasarkan fisiognomi ya, dari seni membaca wajah ya kan gitu. Sekarang kita coba akan ulik atau sedikit kita bahaslah tentang ketiga capres ini kalau dari sisi gaya komunikasinya dan juga nanti dikaitkan dengan fisiognominya. Kalau menurut saya gitu ya, bahwa ketiga capres ini memang mempunyai keunikan tersendiri ya dalam gaya komunikasi. Ini kalau sekali lagi ini disclaimer dulu ya, bahwa saya bukan ahli komunikasi, tapi saya hanya sering mengamati apa yang sudah muncul di media terkait dengan tiga capres ini. Konteksnya di sini adalah dalam gaya komunikasi. Ini kalau menurut saya, Pak De, bahwa Pak Anies itu tipikal orang yang kalau menurut saya gaya komunikasinya bagus sekali, karena apalagi dia menggunakan bahasa hati seperti kata Pak De, di mana pemilihan kata, diksi, dan juga kalimat serta penyampaiannya itu sangat sangat bagus gitu ya, sangat membuat orang yang mendengarkannya itu seperti bisa terlena ya, atau terbuai gitu ya bahasanya gitu ya. Sedangkan Pak Prabowo sebagai seorang mantan tentara yang dididik dari muda sampai dengan pensiunnya adalah di militer, itu gaya komunikasinya ya khasnya seperti seorang tentara yang terlihat tegas gitu ya, terlihat tegas dan juga lebih ada semacam power yang keluar gitu ya. Sedangkan Pak Ganjar Pranowo ini kalau menurut saya lebih tipikal orang yang santai dalam cara penyampaian atau komunikasinya, dan juga dia pendekatan ke lawan bicara itu bisa ngeblend dengan mudah gitu, seperti kayak adaptasinya itu sangat sangat gampang. Dan juga salah satu ininya, dia suka ceplas-ceplos, dan kalau anak muda sekarang ini selengean lah, zaman dulu namanya selengean gitu ya, seperti itu. Nah, ini tentunya menarik sekali kalau nanti mereka semuanya, kalau misalnya salah satu dari mereka itu menjadi seorang presiden. Jadi kalau menurut Pak D gimana analisis dari ketiga capres tadi, khususnya dari faktor atau istilahnya cara komunikasi ke publiknya. Ini menurut Pak D mungkin bisa dikaitkan dengan pendekatan fisiognomi yang mungkin Pak D sudah lakukan analisis sebelumnya gitu. Ya. Jadi kalau sesuai dengan apa yang saya pelajari, ya ini ilmu fisiognomi, itu dalam fisiognomi itu ketika seorang memiliki wajah tertentu, maka dia akan punya kebiasaan atau habit, terus karakter, termasuk karakter dia dalam berkomunikasi, sampai kemudian kebiasaan serta perilakunya yang kemudian jadi behavior itu cenderungnya mengikuti shape of face ya. Jadi bentuk wajah beliau seperti apa,
itulah cara dia berkomunikasinya. Begitulah cara dia berkomunikasinya. Maksudnya di sini gini, kalau saya melihat sangat ada perbedaan sekali ya antara Pak Ganjar Pranowo yang kemarin saya bilang seperti seorang yang memiliki wajah tipe berlian, di mana beliau punya kepercayaan diri yang tinggi sehingga beliau bisa seslengean itu, tetapi di sisi lain apa yang dia sampaikan lebih bisa masuk ke hati. Nah itu sesuai dengan karakter kekinian lah. Nah sebaliknya kemudian Pak Anies yang secara linguistik itu benar-benar dibuat atau didesain untuk bisa sampai ke hati ya, karena memang bentuk wajahnya beliau seperti wajah hati gitu. Walaupun dari kesan sekilas beliau memang ada unsur wajah bulatnya. Jadi kita bisa melihat beberapa kali untuk orang yang tidak paham gaya komunikasinya Pak Anies Baswedan itu cenderungnya, kenapa sih Pak Anies kalau ngomong muter-muter gitu. Itu hanya karena Pak Anies ingin menyampaikan sesuatu supaya apa yang dia sampaikan touching heart gitu, menyentuh hati. Bagaimana setiap katanya kemudian selalu diselaraskan dengan ekspresi yang beliau sampaikan. Makanya dalam setiap apapun yang dia lakukan itu beliau selalu menekankan bagaimana saya mengatakan ini dengan ekspresi yang pas, dengan mimik yang pas, dengan bahasa yang pas, termasuk diksi yang pas, supaya bisa menyentuh hati. Nah, walaupun untuk menuju ke sana seringkali jalan yang dipilih memang sedikit berputar. Makanya untuk orang yang nggak tahu, kesannya Pak Anies itu gaya berbicaranya cenderung muter-muter. Ya memang kalau dari segi korelasi dengan wajahnya ya memang tipikalnya gabungan antara wajah bulat yang memang berputar dengan wajah hati gitu. Gimana dengan Pak Prabowo? Ya, seperti yang di episode sebelumnya saya mengatakan, Pak Prabowo ini sangat jelas kotak gitu loh. Kotak itu cenderungnya pragmatis, saklek, dan benar-benar sesuai dengan tata aturan gitu. Jadi apa yang digariskan ya itulah yang dijalankan gitu. Beliau tidak akan melompat ke sana ke sini kecuali memang ada apa ya, tindakan atau peristiwa insidental yang membuat dia harus atau beliau berkomunikasi atau melakukan apapun ya sesuai dengan mindsetnya gitu loh. Harus semuanya sesuai dengan tata aturan yang berlaku. Makanya kita lihat gaya komunikasi yang paling apa ya sesuai prosedur kalau menurut kaidah komunikasi ya gaya komunikasinya Pak Prabowo, karena memang gaya komunikasi politik yang sebenarnya dalam konteks kenegaraan ya seperti Pak Prabowo itu gitu. Tetapi beda dengan Pak Anies yang bagaimana ketika beliau mengatakan sesuatu itu harus sampai ke hatinya para pendukungnya. Makanya beliau bagaimana menggunakan setiap kelebihan ekspresi dan pemilihan diksi yang memang menjadi keunggulan Pak Anies tuh supaya yang disampaikan itu masuk ke hati gitu. Kalau Pak Ganjar ya apapun yang dikatakan itu dengan berbekal kepercayaan, keyakinan dan pemahaman beliau bahwa anak sekarang, generasi sekarang dan apa yang dibutuhkan oleh pemilih zaman sekarang itu ketegasan tapi juga sesuatu yang spontan, dan Pak Ganjar menggunakan cara itu. Makanya sangat terlihat sekali perbedaan. Yang satu adalah bahasa hati, yang satu adalah saklek dan pragmatis, yang selanjutnya adalah bahasa yang memang cenderung berputar tetapi itu menyentuh hati. Jadi kita lihat dulu lah bagaimana nanti ketiga capres itu melakukan sebuah seni komunikasi ala mereka gitu. Ya, menarik sih. Jadi kalau
saya sendiri melihat dari ketiga capres itu dengan keunikan masing-masing ini, saya bisa membayangkan nanti kalau salah satu atau mereka itu jadi presiden lah gitu kira-kira memimpin negeri ini, tentunya kan berharap apakah sekarang ini kan Pak Jokowi mempunyai sedikit juga ini Pak Jokowi itu juga punya gaya komunikasi yang ya apa ya, dia unik sih kalau menurut saya. Orang orang Jawa dan Jawani sekali gitu ya, kadang-kadang marah tidak kelihatan marah tapi sebenarnya langsung kalau ngambil keputusan itu kayak tek gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi benar-benar kalau orang nggak ngerti tentang bagaimana Pak Jokowi mungkin kaget, tapi itulah kayak. Nah, apakah nanti penerusnya bisa seperti itu atau mungkin berbeda? Nah, ya, kalau menurut saya sih siapa penerusnya yang penting bahwa apa yang sudah dimulai itu bisa dilanjutkan sampai selesai gitu ya. Nah, nih kembali tadi masalah cara atau gaya komunikasi nih Pak D. Kalau misalnya nih Pak Anies menjadi presiden, bagaimana nanti dia apa ya namanya ya dalam gaya kepemimpinan ini, kita coba lihat gaya kepemimpinannya kalau Pak Anies misalnya menjadi seorang presiden. Nah, mungkin sedikit referensi ya, bukan sedikit ya, kita bisa juga melihat tentang bagaimana Pak Anies menjadi gubernur DKI selama 5 tahun belakang ya, terakhir ya, sebelum dia digantikan dengan pejabat karena habis masa masa tugasnya ya gitu ya. Itu mungkin bisa juga dilihat apakah seperti itu ya, atau mungkin ada hal-hal yang mungkin bisa menjadi semacam hal yang mungkin apa ya, kalau saya nggak tahu ya, kalau mungkin kita ngeliat dari Pak Jokowi itu kan orang yang banyak kerja tapi sedikit ngomong, dan kalau julukannya kan Bapak Infrastruktur Indonesia. Nah, sekarang nih kalau nanti misalnya Pak Anies ini jadi presiden, kira-kira apa ya? Saya belum bisa membayangkan apa yang menjadi semacam prioritas dia gitu. Ini nih kita sok-sokan tahu aja lah gitu. Kira-kira menurut Pak D gimana nih kalau dari mungkin pendekatan fisionomi lah, orang-orang seperti Pak Anies itu kalau memimpin seperti apa? Kalau ditinjau dari segi kemungkinan bagaimana Pak Anies kemudian seandainya menjadi pemimpin, maka gaya yang beliau akan tampilkan hampir sama ketika beliau memimpin DKI Jakarta, gitu ya. Ya, udah kebayang. Jadi apa yang beliau lakukan adalah berdasarkan pertimbangan, kalau istilah sedikit beratnya itu kemaslahatan bersama. Jadi kemaslahatan itu kebaikan bersama, bagaimana ketika memimpin itu apa ya istilahnya, kontroversi apapun keputusan beliau, selalu yang dipikirkan adalah ini demi kebaikan, ini demi kebaikan banyak hati, gitu. Nah, kemudian yang akan dilakukan selanjutnya adalah memperkuat argumennya, karena pasti setiap tindakan yang berawal dari hati itu banyak kontroversi dan juga banyak kontradiksinya lah, kontra yang melawan kebijakan itu pasti banyak. Sehingga Pak Anies itu ketika membuat keputusan selalu diimbangi dengan argumentasi yang kuat gitu loh, supaya orang yakin dengan apa ya, keputusan Pak Anies itu betul, gitu. Jadi kalau orang apalagi bahasanya adalah bahasa hati, itu cenderungnya akan lebih berpikirnya itu ini baik untuk saya lakukan cepat atau lambat. Kita berpikirnya tentang cepat atau lambat, karena ketika orang yang apa ya, bahasanya adalah bahasa hati, itu cenderungnya kita berpikir terkesannya insidental atau pada saat itu juga. Jadi kesannya kok berubah-berubah sih keputusannya. Ya karena memang kalau istilah orang awamnya,
orang dengan komunikasi hati itu cenderungnya perubahan apa ya, cara komunikasinya adalah komunikasi tambal sulam gitu, Oh, tambal sulam. Jadi oh iya begitu iya iya iya. begitu ada kesalahan sedikit langsung diperbaiki, ada Ah, kesalahan diperbaiki, ah, ada ah, kesalahan ah. diperbaiki. Jalan aja dulu, nanti kalau misalnya ada kesalahan diperbaiki gitu loh. Itu khas sekali Pas ya. dari orang-orang tipe hati Ah, gitu. ah. Nah, beda dengan Pak Prabowo Mhm, nanti ketika beliau menjadi presiden, mhm, itu sudah sangat jelas sekali bahwa beliau karena memang orangnya adalah pragmatis, saklek, mhm, sudah hampir bisa dipastikan kalau dari sisi fisionomi seluruh program yang dicanangkan oleh Pak Prabowo nanti ketika jadi presiden hanyalah melanjutkan hmm, program yang sudah dicanangkan oleh hmm. pemerintah zaman sekarang sebelum beliau. Sebelumnya ya, Iya. oke. Karena apa? Karena buat beliau ini aturannya sudah jelas, kita Oh ya tinggal ya, oh ya ya melakukan ya. gitu. Nah, kalau Pak Ganjar si tipe manusia berwajah berlian Hmm, itu beliau akan melihat ini masih relevan enggak atau perlu diganti keputusannya. hmm, Artinya apa? Orang-orang berwajah berlian itu selalu mengkomparasi antara sebelumnya hmm, apakah sudah baik atau belum. hmm, hmm, Ketika itu sudah baik, langsung dipertahankan. hmm, Tapi ketika itu kok ada miss-nya, hmm. itu langsung menjadi titik poin perubahannya gitu. Oke, kalau dari penjelasan Pak Adi tadi itu, kalau Pak Prabowo ini kan nanti kalau kita dia akan meneruskan karena ini sudah menjadi keputusan, ya kan? Artinya teruskan saja lah karena ini sudah jadi keputusan, sudah jadi satu rencana sebelumnya dari mungkin presiden sebelumnya, selesaikan sesuai dengan apa ya peraturan atau sesuai dengan aturan yang ada gitu ya. Tapi kalau seperti Pak Ganjar ini, dia akan melihat dulu, oh ini bagus nih teruskan, lanjutkan. Tapi kalau ada sesuatu yang mungkin kurang, mungkin akan dilakukan proses penyesuaian atau perbaikan lah gitu Pak ya Betul. gitu. Jadi ada perbedaannya mungkin sama-sama menurut saya nih ya antara Pak Prabowo dengan Pak Ganjar itu kemungkinan lah dalam kepemimpinan dia nanti kalau menjadi presiden misalnya Pak Prabowo akan lebih cenderung meneruskan apa yang sudah dimulai presiden sebelumnya mungkin karena sekarang Pak Jokowi berarti meneruskan programnya Pak Jokowi tanpa mungkin ya sudah ini udah jadi keputusan teruskan tapi kalau Pak Ganjar itu akan meneruskan tapi tetap juga akan melakukan evaluasi ya mungkin perbaikan-perbaikan di sana sini menyesuaikan sehingga apakah ini layak dilanjutkan apakah tidak gitu ya tapi tetap dia kalau saya melihat mungkin ya menurut saya adalah Pak Ganjar tetap akan juga karena dia hampir sama dengan karakter dengan Pak Jokowi mungkin tetap punya keinginan untuk tetap melanjutkan kan Betul, tetapi betul. dia akan menambahkan sesuatu hal yang mungkin wah ini kayaknya perlu ditambah sini sehingga menjadi sesuatu menjadi lebih baik lagi gitu. Kira-kira gambarannya begitu kalau yang saya tangkap dari penjelasan Pak Dede kayak gitu ya kira-kira Iya, ya. betul. Nah, yang menarik juga tadi kalau Pak Anies itu memang terkesannya kayak tadi tambal sulam gitu ya. Jadi karena kan sesuai dengan hati ya. Kalau Iya. ini kayaknya ini cocok nih sekarang nih kayak gini gitu. Oh, ternyata nggak cocok, langsung ganti lagi itu. Iya, Karena betul. suasana hati bisa berubah suasana, bisa berubah keputusan ya, bisa berubah Betul. bukan berubah ya, bisa ini gitu ya. Jadi terkesannya memang seperti kayak apa ya mungkin ya kurang terstruktur atau gimana saya nggak tahu ya tapi karena memang dia lebih ke tanya ke dalam hati ini kira-kira mana ya yang paling cocok nih ya oh kayak gini nah kira-kira gitu gampangannya ya kalau ini saya lihat dari penjelasan tadi Pak D tadi gitu ya ini menarik sekali ya ini satu yang bisa kita nanti kita bisa explore lagi bahkan mungkin gini Pak Dena mungkin kita bisa bahas juga nanti tentang karakter para pendukungnya Nah, itu setiap menarik capres ini itu. menarik ini Iya, karena itu menarik itu. seperti kata Pak D sebelumnya bahwa orang kecenderungan mempunyai wajah yang sama itu pendukungnya juga pasti tidak jauh dari tipikal yang didukung itu kan kira-kira Betul, gambarnya kan gitu betul. ya nah nanti kita bisa ambil beberapa contoh pendukung yang mungkin sudah kita lihat di publik ya gitu ya mungkin itu
akan sangat bagus sekali untuk kita ini ya. Mungkin ini ya namanya kita sok usil ya, bukan sok usil, tapi kita sebagai masyarakat saya pikir berhak juga kita menilai calon pemimpin kita, dan juga masyarakat yang lain juga ya bisa mengetahui kira-kira dari point of view yang berbeda, yang mungkin yang sudah bisa dilihat selama ini dilihat di media, mungkin ini kita bisa menjadi alternatif untuk gini loh kalau menurut fisiognomi gitu, kira-kira begitu. Betul. Pak De. Ada mungkin yang mau disampaikan lagi Pak De tentang Jadi ini jadi kepotong. Jadi gini, maksud dari tayangan ini sebenarnya adalah untuk memberikan sedikit sudut pandang yang berbeda yang mungkin jarang diketahui atau dibahas oleh channel atau siapapun lah berkaitan dengan wajahnya, cara komunikasinya gitu. Mungkin yang dibahas banyak hal yang sangat khusus, jadi banyak yang tidak mengerti, atau yang justru sangat umum sehingga banyak orang yang tahu. Nah, kehadiran tayangan ini sendiri adalah untuk mengengahkan. Ada beberapa poin yang menurut kita jarang sekali dieksplor dan dibahas. Nah, menarik sekali ketika kemudian dibahasnya dari sisi fisiognomi, karena ternyata ya menyambung sama yang dibilang Mas Antoko tadi, bahwa seseorang itu akan cenderung mencari dan mendapatkan dukungan dari orang yang memiliki karakter dan tipe, bahkan sampai tipe wajah yang sama. Jadi kita akan melihat nih ada kesamaan seperti apa antara Pak Anies Baswedan dengan pendukungnya, ada kesamaan seperti apa antara Pak Prabowo dengan seluruh elemen pendukungnya, dari yang besar sampai yang kecil, atau ada kesamaan yang seperti apa antara Pak Ganjar dengan para pendukungnya. Dan itu menarik sekali karena apa? Lewat fisiognomi kita bisa melihat itu semua. Kita bisa melihat hal yang mungkin jarang diengahkan ya, jarang diengahkan oleh banyak pihak, tentang ternyata sebegitu konkretnya ya, apa ya namanya, persamaan wajah pun sangat berpengaruh dengan pola dukungan ya. Itu menarik sekali. Gitu. Jadi ya nanti mungkin di video berikutnya kita coba akan bahas Pak De, ya mungkin tipikal apa seperti kata Pak De tadi, kalau si calon pemimpinnya begini, pendukungnya itu seperti apa, pasti mungkin mempunyai korelasinya, pasti jelas ya nanti ya, bisa kita lihat nanti ya. Mungkin di video berikutnya kali Pak De ya, kita akan coba bahas lagi lebih panjang kali lebar lagi. Mungkin untuk sesi ini mungkin cukup ini dulu Pak De ya. Kita nanti akan sambung di video-video selanjutnya. Oke. Terima kasih teman-teman sudah melihat tayangan atau video kali ini. Mudah-mudahan ini bisa diambil sisi baiknya ya. Tapi sekali lagi ini adalah lebih kepada kami mencoba menyampaikan apa yang kami bisa sampaikan ya, tentunya dengan pendekatan yang kami punya ya. Orang lain boleh berpendapat berbeda dengan kami, yang jelas karena masing-masing mempunyai apa ya, pembenarannya tersendiri lah kira-kira. Mungkin sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya, dan juga boleh share ke teman-teman kalian atau siapapun. Dan dadah.